Shalom, salam sejahtera untuk kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya itu mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Bapak yang baik. Buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima setiap firman Bapak. Terima kasih Yesus, hanya doa-doa yang dapat kami sampaikan. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan yang membahas tentang kuasa dalam bersyukur berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Begini firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara-saudari, kita hidup di dalam dunia seringkali penuh dengan kecemasan, kekecewaan, dan tekanan. Namun sebagai orang yang percaya, kita memiliki akses ke kuasa Tuhan yang tidak terbatas melalui doa dan ucapan syukur. Pertama-tama, bersyukur dapat memperbaiki sikap dan memperketat iman kita. Ketika kita bersyukur, kita fokus pada kebaikan Tuhan dan berhenti memikirkan masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Ini membantu kita mengubah perspektif dan melihat bahwa Allah selalu menyertai kita dan memberikan solusi atas setiap masalah yang telah kita hadapi. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, bersyukur juga dapat membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6-7. Saya akan membacakannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dalam ayat ini kita ditegaskan untuk berdoa dan bersyukur dalam segala hal, dan janji Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melebihi segala pemahaman kita. Kita bersyukur, kita membuka diri untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang selalu siap untuk kita terima. Kemudian yang ketiga, bersyukur membantu kita untuk hidup dengan penuh sukacita dan merasakan kedamaian yang sejati. Semua orang yang percaya, kita tahu bahwa setiap hari adalah anugerah dan kesempatan yang telah diberikan Allah untuk kita. Dengan bersyukur, kita dapat mengalami kegembiraan yang sejati dan membagikan kasih Tuhan dengan orang lain. Terakhir, bersyukur juga mempersiapkan kita untuk menerima lebih banyak berkat di masa depan. Dalam Lukas 16 ayat 10, Yesus mengatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bersyukur dalam keadaan sulit, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan ini membuat kita siap untuk menerima banyak berkat di masa depan. Saya mengangkat satu ilustrasi. Pernah ada seorang pria yang sangat kaya raya dan sukses. Dia memiliki bisnis yang besar dan keluarganya dan yang bahagia. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, ia sering merasa tidak puas dan ia selalu ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Pada suatu hari, pria tersebut pergi ke tempat suci untuk berdoa. Di sana, dia melihat seorang pria tua yang bertelanjang kaki dengan pakaian yang lusuh. Meskipun tampak kurang beruntung, pria tua itu terlihat begitu bahagia dan damai. Lalu pria kaya itu bertanya kepada pria tua itu, "Bagaimana kamu bisa hidup bahagia meskipun tidak memiliki apa-apa?" Pria tua itu menjawab, "Saya bersyukur atas apa yang saya miliki, bukan meratapi apa yang saya tidak miliki." Pria kaya itu lalu menyadari bahwa dia telah begitu sering mengeluh tentang hal-hal yang tidak penting,
Sementara ia memiliki begitu banyak keberuntungan, dari situ dia mulai berlatih untuk bersyukur setiap hari dan mulai merasakan kuasa dari bersyukur. Kita juga dapat belajar dari kisah ini bahwa bersyukur bukan hanya tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana di dalam hidup ini. Dengan bersyukur, kita bisa mengubah cara kita memandang hidup dan merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Saudara-saudari, kita harus bersyukur dalam segala situasi. Khotbah Kristen yang kuat harus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur tidak hanya ketika segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi juga ketika kita sedang mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Kita harus belajar untuk bersyukur dalam segala situasi dan mempercayai bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup khotbah ini, saya akan mengatakan bahwa orang Kristen yang kuat harus mengajarkan bersyukur adalah bagian dari yang penting dari kehidupan seorang Kristen. Kita harus selalu bersyukur dalam segala situasi dan mempercayai bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ketika kita bersyukur, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan pintu berkat-Nya dalam hidup kita. Bersyukur juga dapat mempengaruhi orang di sekitar kita dan menjadi contoh yang baik bagi mereka untuk memiliki sikap yang sama seperti kita. Dalam segala keadaan dan situasi, mari kita mengalihkan fokus dari apa yang mungkin kurang sempurna atau sulit dan bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dengan memusatkan perhatian pada rasa syukur, kita memperoleh Allah untuk memimpin hidup kita dan mengalami kekuatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekianlah saudara-saudari, sekian khotbah yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup khotbah ini, mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bapa yang baik, buka pintu hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.